Perkenalkan, nama saya Suparyono, mahasiswa PPG dalam jabatan BED 3 tahun 2025 Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Saya mengajar di MI Nurul Hikmah Amdulu, Kecamatan Beringin, Kabupaten Bondowoso. Hari ini Rabu tanggal 8 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja di kelas 6 dengan materi volume dan luas permukaan kubus dan balok. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, sehat, perkasa, subhanallah. Yes. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita hari ini dapat lebih dimengerti dan menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Untuk memimpin doa, Pak, ketua kelasnya maju untuk memimpin doa. Terima kasih anak-anakku. Silakan duduk kembali. Tepuk tangan dulu yuk. Gimana pagi hari ini, masih semangat ya? Masih semangat Anda? Tepuk tangan dulu. Kalau kalian itu sudah semangat untuk melaksanakan pembelajaran hari ini, coba kalian keluarkan buku serta alat tulisnya. Sudah? Ya baiklah anak-anak,
Di kesempatan kali ini kita akan mempelajari pelajaran apa? Ayo. Matematika. Yaitu dengan materi apa? Volume dan apa? Volume. Ayo apa lagi? Volume serta luas permukaan balok dan kubus. Nah, di pembelajaran kemarin kita sudah mempelajari yang namanya bangun datar. Bangun datar itu apa saja? Coba. Persegi. Kemudian persegi. Nah, kalian masih ingat luas persegi rumusnya apa? Sisi kali sisi. Kemudian luas persegi panjang. Luasnya panjang coba apa Mbak tadi? Panjang kali lebar. Coba Mas Rafael tadi apa namanya? Luas persegi sisi kali sisi. Ya, sebelum kita lanjutkan pembelajaran, Bapak lupa untuk mengabsen anak-anak kita sekalian. Ini masuk semua ya? Ya. Semua ya. Bapak saya absen dulu. Rafael, kemudian Firman Firdaus. Baik, kita lanjutkan pembelajaran hari ini, yaitu tentang bangun ruang, kubus dan balok. Nah, untuk tujuan pembelajaran kali ini, yaitu yang pertama, coba mengenal ciri-ciri kubus dan balok. Kemudian yang kedua, mengetahui jari-jari kubus dan balok. Kemudian yang ketiga, menghitung luas permukaan kubus dan balok. Kemudian yang keempat, menghitung volume kubus dan balok. Kemudian yang kelima, jadi tujuan yang pertama yaitu mengenal ciri-ciri kubus dan balok. Kalian tahu kubus dan balok? Tahu ya? Tahu Anda? Tahu. Coba lihat di sekeliling kalian atau dimanapun. Coba benda yang berbentuk kubus. Ada? Ada yang berbentuk kubus? Coba dilihat kanan kiri, belakang, bawah, atas. Belakang? Ada? Nah, kubus bentuknya seperti ini. Ini kubus. Ya, kubus itu semua sisinya itu sama. Jadi kubus itu terbentuk dari bangun datar persegi. Jadi semua sisinya itu sama, antara sisi depan, atas, bawah, kanan, kiri, belakang itu sama. Gitu ya? Coba saya panggil Bagus. Depan. Mbak, nih coba diukur pakai penggaris. Coba perhatikan ini kubus ya. Nah, coba diukur panjangnya berapa? Ini. Berapa? 6. Kemudian sisi sini berapa? 6. Sisi sini berapa? 6. Sisi yang ini berapa? 6. Nah, jadi kubus itu semua sisinya itu sama.
berbeda dengan balok. Balok ada yang punya benda yang berbentuk balok di sini. Nah, ini ya. Nih, ini apa namanya ini? Ini apa namanya? Balok. Ini barangnya namanya apa? Tempat pensil. Tapi bentuknya berbentuk balok. Coba Mas, ini diukur. Ini panjangnya berapa? 19. Kemudian lebarnya 7 ya. Berarti ini panjangnya itu tadi 19. Kemudian lebarnya 7. Kemudian tingginya 3. Nah, ini panjangnya, kemudian ini lebarnya, kemudian ini tingginya. Jadi perbedaannya seperti itu ya. Kalau balok tadi seperti ini, semua sisinya itu sama. Ya. Kemudian kalau balok itu semua sisinya itu tidak sama, antara panjang, lebar, dan tingginya itu berbeda. Paham ya? Nah, dulu bentar Bu. Kemudian saya panggil Mbak, siapa namanya dah? Mbak Kamil, Mbak maju Mbak Kamil. Nih, coba Mbak Kamil tunjukkan sudutnya yang sebelah mana Mbak Kamil? Ya, mana? 1, 2, 3, 4. Mana lagi? 5, 6, 7, 8. Berarti sudutnya tadi ada 8 ya. Berarti sudutnya apa namanya kubus itu 8. Balok juga sama, itu 8. Gitu ya. Gitu ya. Nah, ini tusuk namanya. Kemudian memiliki 8 titik sudut. Nah, titik sudutnya tadi yang ditunjukkan oleh Mbak Kamil ya. Nah, itu titik sudutnya. Untuk yang selanjutnya yaitu semua rusuhnya itu sama panjang. Kenapa sama panjang? Karena terbentuk dari bangun datar persegi. Jadi semua sisinya itu sama. Selanjutnya yaitu balok. Bangun ruang dengan 6 sisi berbentuk persegi panjang. Kemudian kiri-kirinya memiliki 6 sisi. Sama ya dengan kubus ya, memiliki 6 sisi ya. Kemudian memiliki 12 rusuk. Setelah itu memiliki 8 titik sudut. Jadi sama ya, memiliki 12 rusuk. Kemudian memiliki 6 sisi, kemudian memiliki 8 titik sudut, sama. Kemudian rusuk yang sejajar sama panjang. Tahu maksudnya? Rusuk yang sejajar. Nah, rusuk yang ini ya, nih dengan yang ini itu sejajar itu sama panjangnya. Rusuk yang ini sama panjangnya dengan yang ini. Kemudian rusuk yang ini sama panjangnya dengan yang ini. Itu ya, paham ya? Nah, kemudian jaring-jaring kubus dan balok. Jaring-jaring adalah bentuk bangun datar yang dapat dilipat menjadi kubus. Nah, seperti ini ya. Kemudian ada 11 macam jaring-jaringnya. Ini saya Bapak contohkan satu saja ya. Kemudian jaring-jaring balok terdiri dari persegi panjang. Kemudian beberapa variasi dapat dilipat menjadi balok. Tuh. Ya. Kita beralih ke rumus kubus dan balok.
luas permukaan yaitu sama dengan yang ini adalah apa namanya ya, kubus ya. Luas permukaan yaitu sama dengan 6 kali S kuadrat. Jadi 6 kali sisi kali sisi. Itu ya. Kemudian volume sama dengan S kubik. S pangkat 3. Artinya sisi kali sisi kali sisi. Nah, kemudian S itu sama dengan panjang rusuk. Ya, kalau kubus. Kemudian yang kedua itu balok. Luas permukaan sama dengan 2 kali dalam kurung P kali R tambah P kali T tambah R kali T. Itu namanya ya, tutup kurung. Kemudian yang kedua volume balok sama dengan P kali R kali T. ya. Kemudian selanjutnya P sama dengan panjang, L sama dengan lebar, T sama dengan tinggi. Paham itu ya? Ya, untuk lebih jelasnya kalian tonton video berikut ini. Jadi bagaimana caranya? Di sini kita sudah tahu bahwa sisinya adalah 5. Jadi langsung saja seperti ini. 6 dikali 5 pangkat 2. Kita tahu 5 pangkat 2 adalah 25. Jadi 6 dikali 25 hasilnya adalah 150. Jadi begitu teman-teman sekalian untuk mencari luas permukaan kubus. Sekarang mari kita lanjut ke balok. Apabila teman-teman telah mengerti konsep kubus sebelumnya, saya yakin teman-teman akan mengerti konsep pada balok, karena itu tidak jauh beda daripada kubus. Mari katakan panjangnya adalah 6 cm, tingginya 3 cm, kemudian lebarnya adalah 4 cm. Bagaimana cara untuk mencari volume? Sangat mudah, karena pada dasarnya prinsipnya itu mirip seperti kubus tadi. Hanya saja karena panjang, lebar dan tingginya beda, maka kita harus kalikan panjang kali lebar kali tinggi. Langsung saja kita hitung. Panjangnya adalah 6 cm, lebarnya adalah 4 cm, kemudian tingginya adalah 3 cm. Kita mulai dari kiri. 6 dikali 4 adalah 24, kemudian 24 dikali 3 adalah 72. Mungkin ada yang dipertanyakan apa yang diterangkan oleh Pak Guru tadi, dan yang kalian tonton tadi mungkin ada pertanyaan dari video tadi? Gak ada ya? Paham berarti ya? Paham ya? Paham. Ya. Ayo tepuk semangat dulu. Tepuk semangat dulu biar kita lebih semangat. Yuk, tepuk semangat. Baik. Ya, kalau kalian sudah paham, kita melakukan yang namanya kerja kelompok ya, kerja kelompok. Ini dikerjakan secara berkelompok. LKPD ya. Oke. Kalau ada pertanyaan, ditanyakan ya. Ayo diskusikan sama teman-temannya.
Anak-anakku ya, sudah ya? Semua ya? Udah. Udah. Udah ya? Nah, coba kalau sudah mengerjakan LKPD-nya, coba ada salah satu kelompok yang mempresentasikan. Coba saya panggil Mas Rafael. Mas Rafael, presentasikan coba. Ini, ya, coba. Nah, soal nomor 1 dengan Rafael. Sebuah kubus memiliki panjang sisi 6 meter. Sisi kali sisi kali sisi. Ya, terus 6 kali 6 kali 6 hasilnya 16 cm kubik. Ya, berarti hasilnya adalah 216 cm kubik. Kenapa kok ada yang namanya kubik? Karena dikali 3 kali. Ya, paham ya? Ayo, tepuk tangan untuk Mas Rafael. Ya. Untuk kelompok berikutnya yang akan mempresentasikan adalah Mbak Kamil. Soal nomor berapa? Soal nomor 4 ya Mbak Kamil ya. Mbak Kamil. Sentinya mana Mbak? Karena nah, kayak benar ya. Lalu ini ya. Jadi kita mengerjakan soal. Ya, saya kasih satu-satu ya. Banyak yang sudah tahu cara menentukan volume kubus, volume balok, kemudian luas permukaan kubus dan balok. Ya, cukup, kurang. Kalau ada pertanyaan ditanyakan ya. Mas Izul, bisa Mas Izul? Bisa ya, bisa dong. Mbak Zahra bisa, Mbak Zahra? Bisa, sih.
Coba ada yang mewakili membacakan refleksinya. Ada, saya minta 3 dimulai dari Mas Ainul. Bukan Ainul. Lagi depan. Silakan saudara. Dan hari ini yaitu kita belajar tentang yang namanya volume, kubus dan balok serta luas permukaan kubus dan balok. Coba rumusnya kubus. Mbak Kamil apa tadi? Sisi kali sisi. Ya berarti sisi kali sisi kali sisi itu adalah rumus volume kubus. Coba volume balok. Bagus. Rumus volume balok panjang kali lebar kali tinggi. Jadi panjang kali lebar kali tinggi. Kemudian luas permukaan balok itu adalah 2 dikali panjang kali lebar tambah panjang kali tinggi tambah lebar kali tinggi. Itu ya. Nah, kesimpulannya seperti itu. Mengakhiri pembelajaran kali ini, kita alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Coba untuk memimpin doanya, doanya Mas Bagus maju ke depan. Ya, saya akhiri pertemuan kali ini dengan membaca hamdalah